Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Faraid. Baiklah, saya Maya Permatasari akan membacakan apa itu hukum waris atau faraid. Hukum waris adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan mengenai kekayaan setelah wafatnya seseorang. Seseorang yang berhak menerima harta peninggalan disebut ahli waris. Apa itu warisan? Warisan adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup yang berhak menerima harta tersebut. Syarat dan rukun waris. 1. Syarat warisan. Syarat warisan yang pertama, meninggalnya seseorang pewaris baik secara hakiki, hukum, misalnya dianggap telah meninggal, maupun secara takdiri. 2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. 3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, baik bagian masing-masing. 2. Rukun waris. Rukun waris yang pertama yaitu mewaris atau orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang diwariskan hartanya. Syaratnya adalah mewaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian mewaris itu dibedakan menjadi 3 macam, yakni mati hakiki atau mati sejati, mati hukum, mati menurut keputusan hakim, mati takdiri atau mati dugaan. 2. Waris atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah atau nasab, hubungan sebab perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. 3. Maurus atau almiras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfi Husna. Pohon warisan. Pada slide ini teman-teman bisa baca dan lihat sendiri arah-arah harta waris. Bagian harta ahli waris. 1. Kakek dari ayah dapat 1/6 harta jika ayah tidak ada. 2. Nenek dari ayah dapat 1/6 harta jika ayah dan ibu tidak ada. 3. Nenek dari ibu dapat 1/6 harta jika ibu tidak ada. 4. Ayah akan mendapatkan 1/6 harta jika mayat punya keturunan laki-laki, atau ayah akan mendapat sisa harta jika mayat tidak mempunyai keturunan laki-laki. 5. Ibu dapat 1/6 harta jika mayat memiliki keturunan dan saudara berbilang, atau 1/3 harta jika mayat tidak punya keturunan dan saudara. 6. Anak perempuan dapat 1/2 harta jika ia tunggal dan 2/3 harta jika ia memiliki saudara atau saudari. 7. Cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 1/2 harta jika ia tunggal dan mayat tidak punya anak perempuan. 2/3 harta jika tunggal dan mayat tidak punya anak perempuan, atau 1/6 harta jika mayat punya 1 orang anak. 8. Suami dapat 1/2 harta jika tidak ada keturunan, atau 1/4 harta jika punya keturunan. 9. Istri dapat 1/4 harta jika tidak punya keturunan dan 1/8 harta jika punya keturunan. 10. Saudari kandung dapat 1/2 harta jika ia sendiri dan 2/3 harta jika ia berbilang. 11. Saudari seayah dapat 1/6 harta jika mayat punya 1 kakak kandung. Setengah harta jika ia sendiri dan tidak ada kakak kandung, dan 2/3 harta jika berbilang dan tidak ada saudari kandung. 12. Saudara dan saudari seibu dapat 1/6 jika tunggal dan 1/3 jika berbilang. 13. Bagian anak laki-laki 2 kali lebih besar dari bagian anak perempuan, jadi perhitungannya dengan 2:1. Anak laki-laki juga akan menjadi asobah atau orang yang menerima sisa harta. Pengertian hijab. Hijab menurut bahasa adalah penutup atau pencegah, sedangkan menurut istilah ulama faraid, hijab berarti tidak bisanya seseorang mendapat warisan yang sebenarnya bisa ia dapatkan dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat nasabnya dengan si mayat.
Hijab dibagi menjadi dua bagian, yakni 1. Hijab hirman, di mana orang yang dihijab benar-benar tidak bisa mendapat harta waris secara keseluruhan. Misal, seorang cucu laki-laki tidak bisa mendapatkan harta waris bila ia bersamaan dengan anak laki-laki mayat. 2. Hijab nukson, di mana ahli waris terhalang untuk mendapatkan bagian warisnya secara penuh. Seperti seorang suami yang tidak bisa mendapatkan bagian 1/2 harta dan hanya bisa mendapatkan 1/4 harta saja, karena bila ia bersamaan dengan anak atau cucu si mayat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Randa. Saya akan melanjutkan tulisan dari Alfiusna. Beberapa hak yang bersangkutan dengan harta warisan. Sebelum dilakukan pembagian harta warisan, terdapat beberapa hak yang harus dilakukan dahulukan. Hak tersebut adalah 1. Hak yang bersangkutan dengan hak tersebut, seperti zakat dan sewanya. 2. Biaya untuk mengurus mayat, seperti harga kain kafan, upah menggali kubur, dan sebagainya. 3. Hutang yang ditinggalkan oleh si mayat. 4. Wasiat si mayat, namun banyaknya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan si mayat. Selanjutnya, hal-hal yang menghalangi waris. 1. Status budak. Orang yang berstatus budak apapun jenisnya tidak bisa menerima harta warisan, karena bila seorang budak menerima warisan, maka harta warisan yang ia terima itu menjadi milik tuannya, padahal tuannya bukan siapa-siapanya. 2. Membunuh. Orang yang membunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya, baik ia membunuh secara sengaja atau karena suatu kesalahan, karena membunuh sama saja dengan memutus hubungan kekerabatan, sedangkan kekerabatan merupakan salah satu sebab seseorang bisa menerima warisan. 3. Perbedaan agama atau murtad. Orang yang non-Islam tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, yang beragama Islam. Juga sebaliknya, seorang Muslim tidak bisa menerima warisan dari harta peninggalan keluarganya yang meninggal yang non-Islam. Selanjutnya, pengertian wasiat. Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Hukum wasiat adalah sunnah. Rukun wasiat adalah sebagai berikut. 1. Ada orang yang berwasiat. 2. Ada yang menerima wasiat. 3. Sesuatu yang diwasiatkan. 4. Lafaz kalimat wasiat, yaitu kalimat ini dapat dipahami untuk wasiat. Sebanyak-banyaknya wasiat adalah 1/3 dari harta. Tidak boleh lebih kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris sesudah orang yang berwasiat meninggal. Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, maka wasiatnya tidak sah kecuali diridhoi oleh semua ahli waris yang sesudah meninggalnya orang yang berwasiat. Syarat orang yang diserai menjalankan wasiat yaitu 1. Beragama Islam, 2. Balik, 3. Berakal, 4. Merdeka, 5. Amanah, 6. Cakap untuk menjalankan sebagaimana yang dikehendaki oleh yang berwasiat. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.